Renungan Hari Sabtu 7 Agustus 2021. Beriman akan Kristus, para murid dimampukan untuk berkarya. Bacaan pertama diambil dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 13 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, seorang yang rendah hati, jujur dan benar, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ia akan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan Allah. Santo Matius menampilkan seorang bapa yang berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Ia mempersembahkan anaknya yang sakit. Ia memohon kepada Yesus agar Yesus menyembuhkannya. Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ketika mendengar ungkapan itu, ada dua tanggapan Yesus atas keluhan itu. Pertama, Yesus marah terhadap murid-muridnya. Ketika Yesus mendengar keluhan orang tua itu bahwa para murid tidak mampu menyembuhkan anaknya, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dan ia menyembuhkannya. Yesus marah terhadap para muridnya karena keberadaannya di tengah mereka. Segala kuasa yang telah diberikannya kepada mereka tidak membuahkan iman. Ia bingung melihat sikap iman mereka. Kekurangan iman dilihat sebagai alasan mengapa para murid tidak mampu melakukan karya penyembuhan itu. Pengalaman ini mengajak para murid agar tidak hanya mengandalkan kekuatan kemanusiaan mereka dalam berkarya, tetapi mengandalkan kekuatan keilahian Allah. Mereka dituntut bukan hanya berbuat atau bekerja, tetapi beriman akan Allah. Kedua, ia menuntut mereka untuk tidak meragukan imannya. Saudara-saudariku terkasih, para murid tidak tersinggung dengan kemarahan Yesus. Mereka sadar akan kelemahan dan keterbatasan mereka. Mereka ingin mencari tahu apa penyebab dari ketidakmampuan mereka dalam melaksanakan karya penyembuhan itu. Sikap mereka adalah datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jawaban Yesus ini termuat beberapa pesan bagi para muridnya agar tidak meragukan iman mereka. Iman sekecil apapun, seperti biji sesawi, tetapi bila iman itu diyakini, ditumbuh kembangkan dalam hidup, ia akan membuahkan buah berlimpah. Ia akan bermanfaat bagi orang lain. Ia akan memberikan kekuatan dan kehidupan. Iman yang kokoh dan kuat akan membawa penyembuhan, akan membawa kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, apa makna sabda Tuhan ini untuk kita? Bagaimana kita harus mengolah hidup dan iman kita? Beberapa pesan dapat kita realisasikan dalam hidup dan iman kita, yakni bila kita mengalami kesulitan, datang kepada Tuhan dan komunikasikan dengan Tuhan. Ia akan membantumu. Kedua,
Jangan pernah ragu kehadiran Tuhan di tengah kita, dan jangan pernah meragukan kekuatan-kekuatan yang kita terima melalui sabdanya dan sakramen-sakramen. Ketiga, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi andalkanlah iman akan Kristus. Iman tanpa perbuatan akan mati. Semoga kita semakin membuka diri dan percaya akan rahmat kuasa cinta kasih-Nya yang ada dalam diri kita, agar kita lebih banyak mewujudkan karya-karya nyata bagi sesama kita.